Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami di Senro Arts Marlin Royan. Saat ini tanggal 11 Maret 2020. Di tengah malam kami menyimak suratnya Allah yang tersimpan abadi di Lauh Mahfuz, sedang yang di dunia Allah yang menjaganya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Surat-surat yang indah telah kita baca tentang bulan, tentang bintang, tentang matahari. Saat ini Allah memberitahu kita dalam firman-Nya tentang makhluk yang berupa hewan. Suratnya ada pada surat ke-16 juz 14. Ya, kita akan menyimak bersama malam hari ini. Allah bercerita atau membuat judul dalam firman-Nya yang berarti lebah. Ingat lebah yang suka berterbangan di sekeliling kita. Dan pada pagi hari saat bunga bermekaran, mereka di dalam tengahnya disarinya untuk menghisap sari bunga yang bermekaran di pagi hari. Mereka hinggap dari bunga satu ke bunga yang lain untuk menghisap sarinya yang ada hubungannya dengan lebah, bunga-bunga bermekaran di pagi hari, dan saat baru mekar dihisaplah air sarinya dari dalam tengah bunga yang sedang bermekaran. Subhanallah, Allah menciptakan makanan hewannya dengan sesuatu yang indah di tengah butik sari bunga di pagi hari. Bukan main makananmu, wahai para lebah. Dan setelah itu kau bawa ke rumahmu, dan suatu saat kami ambil, yaitu berupa madu. Ya, madu yang berasal dari lebah. Kata madu kita padukan dengan yang lain. Kita ingat-ingat coba. Sehabis pernikahan, biasanya mereka berbulan madu.
Apalagi ya, berbulan madu, sesuatu yang indah dan membahagiakan bagi hamba-hambanya Allah yang sudah menemukan cintanya. Apalagi ya kira-kira yang ada kata madunya. Tapi kok jelek ya mau tak ungkapin. Di madu. Janganlah. Tapi di kehidupan ada kata di madu. Subhanallah, Allah yang maha tahu akan semua kehidupan liku-liku hambanya. Namun ada dalam seni suara, siapa ya yang menyanyikan yang ada kata madunya? Apa ya lagunya? Coba Mbak ingat. Yang saat itu ramai sekali. Tapi di tahun berapa ya? Mungkin 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Coba Amba ingat-ingat. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Itu lagu yang ada kata madunya. Yang lainnya hamba tidak ingat lagi. Iya, kalimat atau kata yang mengandung madu memang indah didengar. Olesilah wajahmu dengan madu, nanti akan berkilau bercahaya. Itu kata pakar kecantikan. Madu dari dulu kala sudah dibuat sebagai untuk berkilau cantiknya wajah seorang wanita. Walau alam. Dan para ratu saat itu mandinya pun kata legenda bermandi madu. Subhanallah, subhanallah. Begitu indahnya yang berkaitan dengan lebah. Saat ini, malam ini, hamba ingin membaca firman-Mu ya Allah, yang berarti lebah. Yang berarti lebah. Kau letakkan pada surat ke-16, juz 14. Ya Allah, Al-Quran di dunia yang kau jaga kesuciannya. Hamba, kau beri kesempatan untuk membacanya. Kau beri kesempatan untuk membacanya. Walaupun hamba untuk membaca lafaz Arabnya, hamba kurang bisa ya Allah. Namun hamba bersyukur kepada para penerjemah dan ahli bahasa yang telah menerjemahkan kalimat-kalimat sucinya Allah ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga hamba bisa mengerti apa yang difirmankan Allah di dalam kitab suci yang tersimpan abadi di Lauh Mahfuz. Izinkan hamba ya Allah, semoga para penerjemah kelak kau masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Karena kami yang buta ini,
Kami yang buta ini dituntun di dalamnya. Dituntun di dalamnya untuk membaca surat-surat-Mu atau firman-firman-Mu. Mari kita bersama-sama menyelami suratnya Allah yang bermakna lebah atau surat An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lebah, lebah, lebah. Ata amrullahi fala tastajilu. Subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala ma yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa anna fattakun. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusrikun. Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Khalaqal insana min nutfatin fa iza huwa qasimum mubin. Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrohun. Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Ayat ke-7.
wa tahmilu asqalakum ila baladil lam takunu balighi ila bisyikil anfus inna rabbakum lara'ufur rahim. Dan ia mengangkat beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sungguh Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wal khoila wal bighola wal hamira litarkabuha wazinah wa yahluku ma la ta'lamun. Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha ja'ir walau syaa lahadakum ajmain. Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika dia menghendaki, tentu dia memberi petunjuk kamu. Kami ulang. Dan jika dia menghendaki, tentu dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu sarabu wa minhu syajarun fihi tusimun. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu menggembalakan ternakmu. Yumbitu lakum bihi syar'a waz-zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli samarat inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi yang berfikir. Wasakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatum bi amrih inna fi dzalika la ayatil liqaumi yaqilun. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikannya dengan perintahnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Wa ma zara'a lakum fil ardi muhtalifan alfanuh inna fi dzalika la ayatan liqaumi yazakkarun. Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis macam dan warnanya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.
Wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyau wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa tarol fulka mawakhira fihi walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum wa anharaw wa subulalla allakum tahtadun. Dan Dia menancapkan gunung di bumi agar bumi ini tidak goncang bersama kamu. Dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Wa alamat wa bin najmihum yahtadun. Dan Dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Kami ulang ayat 16. Dan Dia menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Afamay yakhluqu kama la yakhluq afala tazakkarun. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wallahu ya'lamu ma tusiruna wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'aw wa hum yuhlakun. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Amwatun ghairu ahya wa ma yas'uruna ahyana yub'asun. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan. Ilahukum ilahu wahid walazina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum
mungkiratan wa hum mustakbirun. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah dan mereka adalah orang yang sombong. Akan kami ulang ayat 22. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah dan mereka adalah orang yang sombong. La jaroma kami ulang. La jaroma anallaha ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong. Wa iza qila lahum maza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu? Mereka menjawab, dongeng-dongeng orang dahulu. Ayat 25. Liyahmilu auzarahum kamilatai yaumal qiyamati wa min auzaril lazina yudilunahum bi ghairil ilm ala sa'ama yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Qad makarol lazina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi fakhara alaihimus saqfu min fawqihim wa atahumul azabu min haitsu la yas'urun. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Tsumma yaumal qiyamati yukhzihim wa yaqulu aina suraka iyallazina kuntum tusyakuna fihim. Qala alladzina utul ilma innal ghizal yauma wasu'a alal kafirin. Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman? Orang-orang yang diberi ilmu berkata, sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang-orang kafir. Ayat 28. Alladzina
fahumul malaikatu zalimi anfusihim fa'alqawus salama ma kunna na'malu min su bala innallaha alimum bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, pernah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Fadkhulu abwaba jahannama khalidina fiha falabisa maswal mutakabbirin. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri. Wa qila lillazina taqaw mazza anzala rabbukum qalu khaira lilladzina ahsanu fi hazihi dunya hasanah wala darul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin. Dan kemudian dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Akan kami ulang terjemahan ayat 30. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Jannatu adni yadkhulunaha tatsri min tahtihal anharu lahum fiha ma yasha'un kadzalika yazzillahul muttaqin. Yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa. Alladzina tatawafahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Kami ulang terjemahan ayat 32. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan.
Hal yanzuruna ila an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik kadzalika fa'alal ladzina min qablihim wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yaslimun. Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir selain datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhan. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri. Fa asabahum sayiatu ma'amilu waqo. Kami ulang. Fa asabahum sayiatu ma'amilu wa haqqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokkan. Kami ulang ayat 34. Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokkan. Wa qallal ladzina asyraku law sya'allahu ma abadna min dunihi min syai'in nahnu wala aba'unna wala harramna min dunihi min syai' kadzalika fa'alal ladzina min qablihim wa hal 'alar rusuli illal balaghul mubin. Dan orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu. Kami ulang. Dan orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas? Kami ulang terjemahan ayat 35 dari surat An-Nahl atau Lebah. Dan orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas? Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wastanibut tagut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk Kami ulang. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah takut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Akan kami ulang ayat 36 dari surat An-Nahl atau Lebah.
Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah takut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi ma yudillu wa ma lahum min nasirin. Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya dan mereka tidak mempunyai penolong. Kami ulang ayat 37. Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya dan mereka tidak mempunyai penolong. Wa aqsamu billahi yahda aimanihim la yab'asullahu may yamut bala wa'dan alaihi haqqaw walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Akan kami ulang ayat 38 dari surat An-Nahl atau Lebah. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Liyubayyina lahumul ladzi yahtalifuna fihi waliya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta. Akan kami ulang untuk ayat ke-39. Agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta. Innama qauluna li syai'in iza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kami ulang untuk ayat ke-40. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ini terjemahan ayat ke-40
dari surat An-Nahl atau Lebah. Shadaqallahul Adzim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk malam ini, kami cukupkan dulu sampai dengan ayat 40. Agar kita semua bisa cepat istirahat dan malam nanti di sepertiga malam terakhir atau mulai jam 2 malam, agar kita bisa menjauhkan lambung dari tempat tidur yang nyaman dan menikmati rezeki, mata yang bisa terbuka saat terlelap tidur untuk menghadapnya bertahajud saat Allah yang bersinggasana di arsy yang agung turun ke bumi. Esok akan kita lanjutkan lagi di surat An-Nahl atau Lebah di ayat 41. Ya Allah, yang menurunkan Al-Quran ke bumi pada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran yang tersimpan abadi dalam lauh mahfuz dan yang di dunia Allah yang menjaganya. Semoga kita semua istiqomah membaca surat-suratnya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah menghadiahi kita sehari 24 jam atau 1440 menit. Kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 menit mengurangi menit dari 1440. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, dengan setiap saat 1 menit hamba bersolawat untuk junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami semua berharap semoga di hari akhir kami mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, perkenankan doa kami semua di malam ini, malam Kamis, yang berpuasa besok. Kami ucapkan selamat bersahur, karena besok hari Kamis saatnya malaikat melaporkan apa yang kita kerjakan di dunia kepada Arsy yang bersinggasana. Maksud hamba melaporkan apa yang kita lakukan di dunia kepada Allah yang bersinggasana di Arsy yang Maha Agung dan yang mempunyai utusan para malaikat yang tiada terhitung jumlahnya. Kami ucapkan selamat berpuasa, puasanya Nabi kita. Ya Allah, tidak terasa waktu sudah pukul 10:30 malam. Mari kita beristirahat agar kita nanti malam bisa menjauhkan lambung dari kasur yang empuk untuk berbicara dengan Allah yang di sepertiga malam turun ke dunia. Insya Allah. Wallahu alam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai ketemu esok pagi melanjutkan ayat ke-41 surat An-Nahl atau lebah. Keesokan hari saat lebah menghirup sari dari bunga yang sedang bermekaran di esok hari, kita saksikan esok para lebah pada hinggap pada bunga yang sedang bermekaran di warna-warni di halaman kita. Insya Allah. Selamat malam, selamat tidur untuk beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Aku matikan HP yang setia menemaniku.
Bismillahirrahmanirrahim.